Baik, selamat malam. Nama saya Rizky Adu. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan pariwisata, program studi usaha perjalanan wisata di Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari Taman Nasional Komodo. Bab yang pertama, latar belakang. Taman Nasional merupakan suatu kawasan hijau yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melestarikan alam. Dikarenakan pembangunan semakin pesat sehingga berdampak pada semakin sempitnya daerah perhutanan sebagai sumber kehidupan, sehingga sangat tepat langkah pemerintah untuk melindungi hutan dalam konsep Taman Nasional secara hukum untuk menjaga keberlangsungan setiap kehidupan. Indonesia sendiri terdapat 54 taman nasional yang tersebar di seluruh Nusantara dari Sumatera sampai Papua. Salah satu taman nasional yang akan dikaji berdasarkan perspektif pemerintahan dalam tulisan ini adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo atau TNK merupakan suatu kawasan konservasi sebagai rumah tempat tinggal satwa langka dengan nama latin Varanus komodoensis. Taman Nasional Komodo adalah salah satu aset berharga yang dimiliki negara kita. Popularitas TNK dengan satwa komodo sudah sangat mendunia. Secara dasar hukum, TNK tidak hanya dijadikan konservasi fauna komodo, akan tetapi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. TNK didirikan pada 6 Maret tahun 1980, kemudian dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer tahun 1977. Bersamaan dengan itu, TNK juga dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Fauna ini memiliki daya tarik dan keunikan tersendiri yang lebih khusus. Keberadaan komodo satu-satunya di dunia hanya di Indonesia. Atas hal ini, maka pemerintah mendirikan TNK untuk melindungi komodo dalam wadah badan hukum, serta mengingat komodo adalah keluarga reptil peninggalan purbakala sehingga dijaga keberlangsungan agar tidak tergusur di ambang kepunahan. TNK yang seperti dijelaskan sebelumnya, di mana sebagai konservasi fauna komodo dan juga sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, sehingga secara payung hukum mengacu pada dua landasan undang-undang tentang kepariwisataan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, di mana dalam aturan tersebut menjelaskan secara rinci terkait pembangunan pariwisata di daerah-daerah yang memiliki potensi strategis. Kemudian berhubungan dengan konservasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ketetapan pemerintah tentang menjadikan komodo sebagai satwa langka dan asli Indonesia yang harus dilindungi dari kepunahan. Secara sistem dalam negara memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatur jalannya roda kepemerintahan. Berhubungan dengan Taman Nasional terkait kewenangan di mana itu merupakan otoritas penuh pemerintah dalam pengelolaan. Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan pariwisata sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam perlindungan dan menjamin mutu pariwisata Indonesia. Berbicara soal pembangunan pariwisata nasional juga merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional, sehingga pelaksanaannya yang harus dilakukan secara integratif, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. Bab yang kedua, alasan memilih lokasi wisata Taman Nasional Komodo. Alasan yang pertama, kita bisa melihat komodo secara langsung. Di sana kita bisa melihat komodo secara langsung, akan tetapi harus menjaga jarak sekitar 300 meter untuk melihat hewan ini, mengingat komodo adalah hewan yang sangat buas dan air liurnya yang keluar dari mulut juga mengandung racun, seperti contoh memangsa seekor kerbau besar. Ia akan mengelilinginya dalam sebuah kelompok, lalu
menunggu dengan sabar sampai racun dalam air liurnya perlahan-lahan membunuh korbannya. Setelah benar-benar hancur, ia akan memakannya sehingga ke tulang-tulangnya. Jika mangsanya lolos setelah digigit, biasanya akan mati dalam waktu 24 jam karena keracunan darah yang berasal dari air liur komodo yang sangat beracun. Komodo adalah pemangsa yang sangat ganas dan dapat memakan 80% dari berat badannya dalam satu kali makan, seperti kerbau, rusa, babi, dan bahkan manusia. Alasan yang kedua yaitu iklim geografisnya yang sangat unik. Iklim di Taman Nasional Komodo adalah salah satu yang paling kering di Indonesia. Taman nasional ini setidaknya tidak mengalami turun hujan sekitar 8 bulan dalam setahun dan sangat dipengaruhi oleh hujan pada saat musim hujan. Sebaiknya wilayah laut memiliki lanskap yang kaya dengan penuh warna. Taman Nasional Komodo berada di dalam segitiga karang Asia Pasifik yang penuh dengan berbagai padang lamun, aneka terumbu karang warna-warni, dan hutan bakau yang lebat. Alasan yang ketiga, desa tradisional suku Bajau. Wisatawan juga dapat melihat sekilas kehidupan tradisional yang dihuni oleh suku Bajau yang dikenal dengan petualangan laut yang luar biasa. Desa nelayan yang paling tenang dan santai ini memiliki popularitas sekitar 1.500 penduduk, dan kawasan dapat menyaksikan penduduk setempat dalam tugas sehari-hari mereka seperti pengeringan mentimun, pengelolaan ikan kerang, dan menyiapkan berbagai makanan laut. Yang kedua adalah atraksi wisata di Taman Nasional Komodo. Salah satu atraksi wisata di Taman Nasional Komodo adalah atraksi wisata animal watching, yaitu suatu bentuk atraksi wisata yang memiliki daya tarik keunikan, keindahan, dan nilai yang bersumber dari keanekaragaman kekayaan alam atau natural berupa fauna atau satwa langka yang dimanfaatkan sebagai objek untuk menarik pengunjung datang ke suatu daerah untuk melihat satwa tersebut. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung menimbulkan adanya suatu persepsi terhadap wisata yang dikunjungi bagi setiap wisatawan itu sendiri. Persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di sana. Dengan adanya suatu persepsi, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah persepsi wisatawan terhadap atraksi wisata animal watching di Taman Nasional Komodo. Dilihat dari 6 indikator, yaitu attraction, amenities, accessibilities, available package, activities, dan auxiliary service. Penelitian ini dilakukan kepada 4 responden yang sudah pernah berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Yang ketiga, dampak perkembangan wisata di Taman Nasional Komodo. Dampak yang pertama, dampak pada masyarakat. Di dalam kawasan Taman Nasional Komodo terdapat masyarakat yang bermukim sejak lama dan sedikit banyak bersinggungan dengan wisata alam. Pengelolaan wisata alam tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat, baik positif maupun negatif. Dampak positif perlu untuk dimaksimalkan, sedangkan dampak negatif diantisipasi dan dikendalikan. Kapasitas sosial masyarakat Taman Nasional Komodo termasuk tinggi, sehingga alternatif perlibatannya dalam pengelolaan wisata dapat dipertimbangkan. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata tersebut membutuhkan persiapan serta mendeteksi dampak dan ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta nilai pentingnya bagi kelestarian kawasan konservasi. Dampak yang kedua, dampak pada lingkungan. Dampak negatif dari pembangunan geopark yang dikhawatirkan masyarakat setempat karena merusak habitat atau lingkungan asli komodo dan meningkatkan angka kematian komodo yang diakibatkan oleh keadaan stres terhadap kondisi lingkungan atau habitatnya yang baru. Bab yang ketiga, penutup. Kesimpulan saya, wisata Taman Nasional Komodo adalah sebuah taman yang terletak di Provinsi NTT. Wisata Taman Nasional Komodo ini merupakan salah satu taman yang paling terkenal di NTT
karena memiliki daya tarik hewan langka, memiliki pantai yang sangat indah, dan memiliki budaya tradisional tersendiri. Di Taman Nasional Komodo ini kita dapat menyaksikan komodo secara langsung di habitatnya. Taman Nasional Komodo sangat bagus untuk dijadikan objek wisata yang akan mendatangkan devisa bagi negara Indonesia. Yang kedua, saran. Taman Nasional Komodo sudah menjadi objek wisata tujuan para wisatawan baik dalam negeri maupun wisatawan mancanegara karena memiliki keistimewaan tersendiri. Namun menurut saya, objek wisata Taman Nasional Komodo ini akan dapat lebih berkembang dengan dikenal banyak orang apabila kita mengadakan pengenalan kepada masyarakat secara terperinci mengenai objek wisata tersebut, serta kelebihan-kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan objek wisata yang lain. Di samping itu, kebersihan di sekitar Taman Nasional Komodo harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan sampah yang menumpuk di sepanjang objek wisata dan harus dibersihkan setiap saat. Baik, itu saja sedikit materi dari saya tentang Taman Nasional Komodo. Sekian dan terima kasih.